sungguh Tuhan luar biasa bekerja di dalam kehidupan setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Hari ini kita mau memuji dan memuliakan namanya lebih dan lebih lagi di dalam kehidupan kita. So sebelum kita mulai, sama-sama kita tunduk dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kalau kami boleh berkumpul untuk beribadah Tuhan, kami percaya meskipun jarak memisahkan kami, tapi kami percaya Tuhan tetap ada di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur untuk Allah yang setia. Kami mengucap syukur untuk Allah yang luar biasa. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar sumber kudus-Mu yang boleh menjamah setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk memuji Tuhan. Bersama saya katakan amin, amin. Mari berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Amin.
me in your love and grace. I like to live your path. We praise you, Jesus. We believe in you. Oh, what a great God that we serve. Thank you. We love you, Lord. We love you. We love you. We are falling in love with you, oh God.
kami sungguh mengasihi. Terima kasih buat kasih, buat setiap pengorbananmu yang kau berikan untuk kami. Kasih-Mu yang terlebih dahulu memulihkan setiap kami, mendamaikan kami, membebaskan kami. Thank you for having me, love, Jesus.
sebentar mau dengar firman, kami mau memberikan yang terbaik. Ajar kami untuk boleh diam di bawah kaki Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus berdoa ucap syukur, haleluya, amin, amin. Saudara, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari bersiap. Amin. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saya mau share satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Firman ini begitu sering kita dengar, udah sering kita renungin gitu ya. Tapi hari ini saya mau share sekali lagi untuk kita semua boleh refresh untuk firman ini atau ayat ini boleh menguatkan kita sekali lagi. Saya baca untuk teman-teman sekalian. Dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saya mau highlight kalimat yaitu memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Penuh dengan pengharapan. Rancangan Tuhan adalah suatu rancangan yang penuh dengan pengharapan. Ini adalah janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ketika mereka harus mengalami suatu kondisi atau di masa perasingan ketika itu, yaitu di Babel gitu ya. Dan Tuhan memberikan firman ini, memberikan janji ini kepada bangsa Israel. Mungkin hari-hari ini kita berada di suatu kondisi pandemi, pekerjaan kita terganggu, studi kita terganggu gitu ya, banyak hal yang terganggu dan perlu adanya penyesuaian dari kita sendiri gitu ya. Dan itu membuat kita bertanya-tanya ke Tuhan. Loh Tuhan bilang bahwa rencana Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan pengharapan, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tapi kenapa kita harus berada di dalam suatu kondisi yang gak baik? Kenapa kita harus berada di dalam suatu masa yang mungkin gak baik, kurang baik untuk setiap kita? Tapi guys, hari ini kita kembali diingatkan sekali lagi bahwa Tuhan katakan rencananya adalah rencana yang penuh dengan pengharapan. Rencana Tuhan adalah rencana yang penuh dengan damai sejahtera untuk setiap kita. So, hari ini saya mau kita sekali lagi ingat dan pegang firman ini, pegang janji ini, bahwa rancangannya adalah rancangan yang penuh dengan pengharapan, yang akan memberikan masa depan untuk setiap kita. Dan sama halnya untuk ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ketika kita berbicara soal persembahan, mungkin di dalam kehidupan kita seringkali bertanya-tanya ke Tuhan, loh Tuhan, kenapa aku masih harus memberi? Kenapa kita memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, di mana kondisiku nggak semakin baik gitu loh. Ketika aku memberi, aku malah mengeluarkan uang dan lain sebagainya, dan membuat kita berpikir dan bertanya-tanya, menjadi pertanyaan besar untuk setiap kita gitu ya. Untuk Tuhan, kenapa aku harus memberi? Kenapa aku harus memberi? Dan satu alasannya, Tuhan ingin kita belajar memberi karena Tuhan ingin kita percaya bahwa rancangannya adalah rancangan yang penuh dengan pengharapan. Rancangannya adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. So hari ini mari sama-sama kita kuatkan lagi tekad kita gitu ya. Sama-sama kita satukan hati kita dan kita memegang teguh janji Tuhan sekali lagi. Mungkin ada masanya untuk kita menunggu, sometimes mungkin ada waktu di mana kita nggak ngerti apa rencana Tuhan. Kita ngelihat apa yang ada di depan kita itu suatu hal yang nggak baik. Tapi saya yakin dan percaya, full story-nya Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita tahu. Full story-nya Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan pengharapan. So hari ini mari sama-sama kita kembali meletakkan pengharapan kita di dalam Dia yang memberikan kekuatan untuk setiap kita. Sebelum kita berdoa, saya mau share satu testimoni dari salah satu pastor di City Harvest, Pastor Ming gitu ya. Dia pernah sharing kepada kita semua bahwa sebelum dia married, dia harus menabung bersama istrinya, dia bekerja, dia menabung. Namun pada suatu kali dia Tuhan berbicara kepada dia untuk memberikan seluruh tabungannya kepada orang lain yang juga ingin menikah gitu ya. Pada waktu itu
dan jangka waktu acara pernikahannya pun sudah nggak lama lagi gitu. Dan ketika itu Pastor Mim bertanya-tanya, dia mengajukan suatu pertanyaan yang besar kepada Tuhan. Loh Tuhan, kenapa kamu nyuruh aku untuk memberikan semua tabunganku kepada orang lain? Nggak salah lah. Tapi Tuhan kembali mengingatkan dia untuk memberikan seluruh tabungannya untuk orang lain, agar orang lain tersebut dapat menikah, untuk merit gitu ya. Hingga akhirnya Pastor Ming dengan berberat hati waktu itu dia memberikan semuanya yang dia miliki, seluruh tabungan yang sudah ia simpan sebelumnya gitu ya, untuk biaya meritnya, dan semuanya menjadi nol. Itu cuman kurang beberapa saat sebelum dia merit. Tapi guys, kalau kalian tahu bahwa di hari meritnya dia nggak kekurangan apapun, karena Tuhan sudah terlebih dahulu menggantikan seluruh yang udah dia berikan. Tuhan telah menggantikan apa yang sudah dia berikan untuk orang lain, lebih dari cukup gitu. Dan ketika acara itu berlangsung, semuanya boleh berjalan dengan lancar, semuanya boleh selesai dengan baik, dengan sempurna, dengan tanpa hutang gitu ya. Dan ketika itu Pastor Ming boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena dia memegang teguh rancangan Tuhan. Dia memegang teguh suatu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Mungkin waktu itu dia ngelihat, kenapa Tuhan aku harus melakukan hal itu. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Rancangannya adalah suatu rancangan yang penuh dengan pengharapan, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. So akhirnya ketika dia setia, Tuhan gantikan berkali-kali lipat, luar biasa, untuk memenuhi biaya pernikahannya. Hari ini kita boleh belajar bahwa kita harus meletakkan rasa percaya kita, iman kita di dalam rencana Tuhan. Sometimes kita nggak tahu apa yang Tuhan rencanakan, kita hanya tahu sebagian story-nya. Tapi Tuhan kita mengetahui full story-nya dalam kehidupan kita. So percaya aja, rencana Tuhan adalah rencana yang penuh dengan pengharapan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami. Kami berdoa, biarkan sungguh kami boleh terus berpegang pada rencana-Mu Tuhan. Kami boleh berpegang pada janji-Mu, bahwa rencana-Mu adalah rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Kami ucap syukur hari ini kalau kami punya kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Kami rindu memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan setelah ini ada pengumuman yang bisa kita simak. Amin. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska atau Modi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata.
So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Shalom CSC Surabaya, salam kasih dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Saya harap kalian semuanya di sana tetap sehat, tetap kuat, dan tetap beriman. Walaupun masih di dalam pandemik hari ini, masih di rumah saja. Ya, kami juga secara bersamaan dengan kalian di Surabaya, City Harvest Church Singapura pun ya sudah menjalani online service sejak bulan Februari. Jadi secara bersamaan dengan kalian, kami juga di sini masih tetap di rumah saja. Kami semuanya mengalami krisis yang sama, dan saya percaya bahwa kalian masih tetap sehat, masih tetap sejahtera, dan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan kalian dan juga gereja kalian. Nah, saya Pastor Aris dan juga City Harvest Church di Singapura terus berdoa dan terus mendukung perjalanan komunitas gereja kalian. Ya, Priska, Erwin, Venan, dan semua jemaat CSC Surabaya di sana, ketahuilah kalian ini tidak sendiri. Kalian tidak akan berjuang dengan sendirinya. Kami di sini di Singapura terus dukung kalian di dalam doa, sekaligus mendukung kalian di dalam iman dan juga di dalam pertumbuhan kalian. Itu sebabnya hari ini saya sangat merasa honored sekali, right, untuk diminta untuk membawa firman kepada kalian. Kemarin ini ya, wanita-wanita kuat kalian dari CSC Surabaya, Venan, Priska, WA saya dan minta kepada saya, Pastor Aris bisa isi gak? Right, minggu-minggu ke depan firman Tuhan lewat online service. Aku bilang siap, karena apa yang kalian minta saya pasti akan lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, hari ini biarlah firman Tuhan itu membawa kekuatan dan sekaligus juga membawa anugerah supaya kalian semuanya di sana tetap bertumbuh dan tetap berkembang walaupun di saat-saat susah seperti sekarang ini. Jadi apakah kalian sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah Engkau berbicara, bukan hanya Tuhan lewat sekedar informasi, tetapi Tuhan, setiap firman Tuhan akan menjadi sebuah pewahyuan bagi setiap jemaat yang ada di sana. Yang mendengar firman ini Tuhan, saya berdoa, Tuhan, pewahyuan-Mu membawa kekuatan, anugerah, di mana Tuhan Engkau akan memberi kami Tuhan satu kekuatan untuk melewati lembah kita saat ini. Saya berdoa juga Tuhan untuk hari ini Engkau membuka tingkap-tingkap langit di surga, supaya Engkau curahkan Roh Kudus, kuasa-Mu, berkat-Mu di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya berdoa dan saya percaya bahwa Engkau akan melakukan sebuah transformasi di dalam kehidupan kita. Kami percaya dan semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Nah, CSC Surabaya, tanpa sadar ya, kita ini sudah memasuki pertengahan tahun. Dan enggak bisa dinyangkal. Ya, memasuki bulan Juni ini, saudara, kita tidak bisa nyangkal bahwa tahun 2020 ini, right, awal pertengahan tahun kita tidak berjalan dengan lancar atau tidak begitu baik. Sama sekali di luar atau tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita punya mengenai tahun 2020 di awal tahun ini. Saudara, saya juga masih ingat sewaktu kita memasuki tahun baru, saudara. Banyak di kita itu sangat mengantisipasi sekali tahun 2020. Mereka pikir dan berdoa dan percaya bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa. Kenapa? Karena beberapa hal. Karena angka 2020 itu melambangkan satu dekade yang baru. Dan di mana kita memulai dengan dekade yang baru, kami semua percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru dan dahsyat di dalam kehidupan kita dan gerejanya. Ada juga yang bilang, saudara, bahwa ini adalah tahunnya double blessing. Kenapa? Karena tahun 2020. Jadi ini adalah tahunnya di mana berkat Tuhan akan dicurahkan secara 2 kali lipat. Ada juga yang bilang, ini adalah tahun visi yang hebat. Karena ada satu pepatah, yaitu Vision 2020. Visi 2020. Di mana itu melambangkan sebuah visi yang hebat, visi yang dahsyat. Tetapi saudara,
tanpa sadar, begitu kita memasuki bulan Januari, belum juga mulai tahun 2020, belum juga merasakan berkat Tuhan, Jakarta sudah kebanjiran 3 kali. Dan saudara, karena adanya virus kita saat ini, saudara, gereja tidak bisa berjalan. Semua member-member kita tidak bisa beribadah. Dan akhirnya harus di rumah saja. Saudara, melihat situasi seperti ini, banyak di kita, saudara, pasti ada pertanyaan. Apa yang sedang terjadi, Tuhan? What is going on? Tuhan, kenapa kamu kok seakan-akan telah meninggalkan kita? Kamu kok seakan-akan telah meninggalkan kita. Tidak peduli dengan apa yang kita sedang alami saat ini. Kenapa kok kamu seakan-akan pelan untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu, melakukan mujizat bagi kita semuanya? Kenapa Tuhan, kamu kok seakan-akan telah meninggalkan kita? Nah, apalagi beberapa minggu kemarin ini kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana Yesus akhirnya naik ke surga, meninggalkan bumi ini. Saudara, lebih lagi saudara, kita merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kita untuk menghadapi masalah kita dengan sendirinya. Saudara, tetapi hari ini CIC Surabaya, saya ingin membagikan satu pewahyuan kepada saudara. Yaitu apa, saudara? Dengar ini baik-baik. Tuhan Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita selamanya. Tuhan Yesus naik ke surga itu bukan untuk meninggalkan kita selamanya, tetapi justru sebaliknya. Dia naik ke surga supaya dia bisa menemani kita selamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita selamanya. Justru sebaliknya, dia naik ke surga supaya dia bisa menemani kita selamanya. Wow. Dan caranya bagaimana, saudara? Caranya lewat dicurahkannya kepada kita semuanya Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus. Saudara, kenapa saya berkata demikian? Karena saudara, Alkitab berkata kepada kita di Yohanes pasal 16 ayat ke-7. Yesus sendiri yang berkata kepada kita, kepada murid-muridnya. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Wow. CIC Surabaya, are you listening? Roh Kudus diberikan kepada kita supaya Yesus senantiasa bisa bersama kita. Apalagi di masa duka kita, di dalam kesusahan kita. Dia justru ingin senantiasa berada bersama-sama kita, supaya kita bisa melewati lembah kesusahan kita masing-masing. Dan saudara, jikalau kita melihat ayat ini, kita lihat, ini adalah pertama kali Yesus memperkenalkan kepada murid-muridnya, siapa ini Roh Kudus. Dan kita lihat, bagaimana caranya Yesus memperkenalkan murid-muridnya kepada Roh Kudus. Dia memakai atau menjuluki Roh Kudus kepada mereka sebagai Sang Penghibur. Wow. Dia berkata kepada murid-muridnya bahwa Roh Kudus ini tugas utamanya untuk kalian dan namanya adalah Sang Penghibur. Saudara, jikalau dia dijuluki sebagai Sang Penghibur, berarti saudara apa? Berarti kita akan mengalami penderitaan, kita akan mengalami kesusahan, kita akan mengalami masalah. Dan justru di masa kita sedang mengalami masalah, dia yang akan datang untuk membawa penghiburan bagi kita semuanya. Berarti kita harus melewati masalah. Kita akan melewati masalah. Saudara, dia akan menjadi penghibur bagi kita jikalau kita sedang mengalami masalah. Dia tidak bisa menjadi penghibur
jikalau dia fungsinya adalah menghindari kita dari masalah. Kita sebagai orang Kristen sering memiliki satu pikiran, jikalau saya adalah anak Tuhan, saya pasti akan menghindar daripada masalah. Saya pasti akan dihindari oleh Tuhan masalah. Virus ini, pandemi ini, kita pasti akan dihindarinya. Tapi saudara, jikalau Roh Kudus tugasnya adalah untuk menghindari kita dari masalah, dia tidak mungkin dijuluki sebagai penghibur. Dia akan dijuluki sebagai penghindar. Tetapi nyatanya, Yesus tidak menjuluki dia sebagai penghindar. Dia dinamai sebagai penghibur untuk kita semuanya. Berarti saudara, peran Roh Kudus itu bukan untuk membawa kita menghindari masalah, tapi justru membawa kita untuk melewati masalah, untuk melewati lembah. Dan sewaktu kita melewati lembah, dia akan senantiasa berada di sisi kita, di samping kita untuk memberi kita kekuatan. Nah saudara, kekuatan apa saudara? Dia menjadi penghibur supaya dia bisa membawa kita kekuatan, memberikan kita kekuatan. Untuk apa? Supaya kita tetap kuat, tetap bertahan, tetap beriman, dan tidak putus asa di pertengahan jalan. Sampai kita akhirnya keluar dari lembah. Sampai akhirnya kita keluar dari masalah kita. Haleluya. Dan saudara, jikalau kita melihat Yohanes pasal 16, right? Tadi kita baca ayat 30a, kita tadi baca ayat yang ke-7. Di akhir daripada pasal 16 ini saudara, kita melihat tujuan utama penghibur atau Roh Kudus untuk kita itu apa saudara? Kita lihat di sini. Di sini Yesus berkata kepada kita, Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Oh saudara, Yesus berkata kepada kita, kalian di dunia ini pasti akan mengalami penderitaan, kalian pasti akan mengalami kesusahan, tapi jangan takut. Kuatkanlah hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia. Berarti, di setiap ujung masalah kita, sudah ada kemenangan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita semuanya. Tetapi, saudara, tugas Roh Kudus adalah apa? Supaya di dalam perjalanan ini, antara kita belum mengalami kemenangan, sampai kita mendapati kemenangan, kita tidak putus asa. Kita tidak berhenti pertengahan jalan. Kita tidak discourage. Sampai kita tidak mau lagi continue our journey with God. Kita masih tetap melayani Tuhan. Nah saudara, ini adalah sangat penting. Jarak antara kita belum mengalami kemenangan, sampai di garis akhir kita mendapati kemenangan yang disediakan oleh Tuhan. Saudara, jarak inilah adalah medan peperangan iman kita. Dan banyak prajurit-prajurit iman yang akhirnya saudara gugur di pertengahan jalan. Karena mereka saudara, antara belum merasakan kemenangan, sampai dia mendapati kemenangan, mereka sudah nyerah. Mereka nggak tahan. Karena begitu banyak kesusahan. Oleh sebab itu, kenapa Roh Kudus diberikan kepada kita? Supaya kita bisa bersandar kepadanya. Supaya kita bisa menaruh kekuatan kita kepada kekuatan Dia. Dan Dialah yang memberikan kepada kita kekuatan. Supaya kita bisa tetap bertahan, tetap maju, tetap beriman. Sampai kita akhirnya sampai kepada ujung kemenangan kita. Yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita semuanya. Oh haleluya. CSC Surabaya, walaupun kita sedang mengalami pandemik ini, tetapi ketahuilah sesuatu. Di ujung akhir pandemik ini, Tuhan Yesus
telah sediakan kemenangan yang khusus untuk CSC Surabaya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita di pertengahan hari ini, saudara, gugur atau nyerah. Terus berjalan dengan kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Dia akan mendorong kita sampai ke garis akhir, garis finish. Dan kamu akan melihat kemenangan apa yang Dia telah sediakan bagi kita semuanya. Oh, haleluya. Itu sebabnya kita memerlukan kuasa Roh Kudus. Amin. Nah, saudara, apa yang saya bagikan kepada saudara bukanlah karena sebuah pengalaman. Bukanlah karena pengalaman saya atau pengalaman gereja. Tetapi ini adalah Alkitabiah. Alkitabiah. Nah, saya akan berikan kepada saudara satu contoh. Oke? Kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat pertama. Di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat pertama, di sini kita melihat setelah Roh Kudus dicurahkan kepada gerejanya dan rasul-rasulnya akhirnya memulai gereja pertama di kota Yerusalem. Saudara, mereka diperintahkan untuk membawa Injil. Right? Dan saudara, kita melihat gereja di Yerusalem mulai bertumbuh, mulai berkembang secara pesat, secara hebat, secara dahsyat. Dampaknya pun juga mulai dirasakan di seluruh masyarakat di kota Yerusalem. Tetapi saudara, pada saat mereka sedang berkembang dan bertumbuh, pada saat mereka sedang mulai berhasil, tiba-tiba saudara, gereja awal ini mengalami penganiayaan. Apa yang terjadi? Kita lihat. Di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat pertama. Kita lihat. Headline-nya adalah penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Kita lihat. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat. Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka pun tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Wow, saudara lihat gak? Pada waktu gereja di Yerusalem mulai berkembang dan mulai menjadi besar, saudara, bukannya mereka mengalami lebih lagi keterbukaan di antara masyarakat, supaya mereka bisa lebih lagi berhasil, banyak orang dimenangkan oleh Tuhan. Bukannya mereka mengalami lebih lagi kelancaran untuk menjadi lebih berhasil, memenangkan jiwa lebih banyak lagi. Melainkan sebaliknya terjadi. Melainkan mereka mengalami penganiayaan yang sangat hebat. Hambatan yang besar. Kenapa ini bisa terjadi, Tuhan? Kok bisa begini? Saudara, kalau kita lihat situasi mereka, sama juga dengan kita hari ini. Kita lagi enak-enaknya. Ada momentum untuk maju dan berkembang. Kita lagi enak-enaknya. Ya, mulai melihat pertumbuhan gereja. Mulai melihat jemaat-jemaat datang. Orang-orang baru datang, diselamatkan. Tiba-tiba kok bisa begini? Tiba-tiba ada virus. Sampai-sampai kita tidak bisa beribadah, sampai-sampai kita harus stop beribadah. Nah saudara, jikalau kita tidak sadar bahwa Roh Kudus senantiasa ada di samping kita untuk bekerja, untuk membawa kita kepada kemenangan Tuhan, kita pasti akan putus asa. Dan kita akan berhenti melayani Tuhan atau bergereja karena terlalu sulit bebannya, terlalu besar bebannya. Saudara, tetapi saudara, nyatanya adalah demikian. Karena Yerusalem mengalami penganiayaan hebat, karena Yerusalem mengalami rintangan yang besar, penganiayaan itu akibatnya memaksa mereka untuk mulai menyebar ke daerah Yudea dan Samaria. Dan saudara, Alkitab berkata tadi di ayat keempat, akhirnya sampai-sampai ke seluruh negeri. Saudara, oleh karena penganiayaan tersebut, gereja Yerusalem terpaksa didorong untuk keluar dari zona nyaman mereka dan mulai menyebarkan Injil ke Yudea, ke Samaria, dan pada akhirnya ke negeri-negeri lain.
ke kota-kota lain di seluruh negeri. Saudara, yang tadinya Injil itu hanya saudara terfokus di dalam satu kota, di satu gereja besar. Oleh karena penganiayaan tersebut, mereka terpaksa untuk keluar dan Injil akhirnya tersebar ke seluruh kota-kota di dalam negeri. Saudara, jikalau kita melihat hal tersebut terjadi, kita akan teringat, bukankah ini adalah kehendak Allah yang Dia berikan kepada gerejanya di awal-awal kisah para rasul? Karena jikalau kita putar balikan, saudara, kisah para rasul pasal 8 ayat yang pertama, tadi kita kan baca tentang penganiayaan yang terjadi di Yerusalem. Kita putar balikan menjadi kisah para rasul pasal pertama ayat 8. Kita akan melihat pekerjaan Roh Kudus di balik semuanya ini yang sedang mendorong gerejanya untuk memasuki di dalam kehendak Allah untuk menuju kepada kemenangan yang Tuhan telah sediakan bagi gerejanya. Kita lihat, saudara, apa yang terjadi di balik semuanya ini. Saudara, di balik setiap masalah itu ada tujuan Tuhan. Amin. Di balik virus ini ada tujuan Tuhan untuk gerejanya. Nah, kita lihat, saudara, kita putar balikan ayat ini, kita melihat kisah para rasul pasal pertama ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wow, saudara, nyatanya adalah kehendak Allah bagi gerejanya dari awal adalah supaya Injil itu disebarkan bukan hanya di Yerusalem, tapi di Yudea, di Samaria, sampai ke seluruh kota-kota di seluruh negeri. Tetapi gereja Yerusalem sudah menjadi besar, sudah sangat berhasil. Dan akhirnya mereka memasuki zona nyaman. Dan mereka, saudara, di dalam zona nyaman tersebut, mereka tidak mau dan tidak akan keluar kota. Oleh sebab itu, Roh Kudus dipakai oleh Tuhan untuk mendampingi gerejanya. Yaitu apa, saudara? Yaitu sewaktu ada penganiayaan yang besar dan hebat yang terjadi di Yerusalem, gereja Yerusalem didorong oleh Roh Kudus untuk akhirnya keluar dari zona nyaman mereka Yerusalem dan pergi ke Yudea, ke Samaria. Saudara, jikalau tidak ada penganiayaan ini, nggak mungkin mereka mau pergi. Kenapa? Boro-boro disuruh pergi ke Samaria. Karena orang-orang Samaria itu paling disebeli oleh orang Yahudi. Tapi justru karena ada penganiayaan, Roh Kudus yang bekerja di sisi mereka justru mendorong mereka masuk lebih dalam lagi kehendak Tuhan dan menuju kepada kemenangan yang Tuhan telah sediakan bagi gerejanya. Saudara, di hati mereka pikir ini adalah sebuah hambatan atau kesusahan. Tetapi di mata Tuhan, Roh Kudus justru sedang membawa mereka kepada kemenangan yang telah disediakan oleh Yesus. CAC Surabaya, jangan putus asa atau merasa discourage dengan hambatan atau kesusahan yang saudara alami, atau virus ini persembahkan kepada kalian. Belajar terus bersandar kepada Roh Kudus dan lakukan apa yang Anda perlu lakukan sesuai rencanamu dan kebutuhan jemaatmu. Saat ini, saudara, jangan merasa tidak berkutik, tetapi mulailah melakukan sesuatu. Mulailah dengan apa? Apa saja yang menurut hati kalian harus dilakukan. Lakukanlah. Karena jikalau itu ada di dalam hati kamu, itu ada di pikiran Tuhan. Lakukanlah sesuai dengan kebutuhan jemaatmu. Karena apa kebutuhan jemaat? Justru itu adalah arahan Tuhan di mana saudara harus pergi atau arahkan. Saudara, kalau memang kita harus online, kita lakukan sebisa kita mungkin. Lakukan dengan baik, lakukan dengan excellent, dengan setia.
Jangan terus menggerutu. Kurang SDM lah, gaptek lah, capek lah, enggak cukup orangnya lah, pada nggak mau login lah. CSC Surabaya, jangan melihat masalahnya. Lihatlah kesempatannya. Karena tanpa sadar, jikalau saudara terus bersandar kepada Roh Kudus dan terus melakukan yang terbaik menurut rencana kalian yang ada di hati kalian, dan terus-menerus mencoba untuk memenuhi kebutuhan jemaat, dan jikalau saudara melakukan dengan sebaiknya, Roh Kudus akan bekerja sama dengan kalian. Dan tanpa sadar kalian, Roh Kudus akan membawa kalian masuk ke dalam kehendak Allah. Dan tanpa sadar kalian, perlahan-perlahan Roh Kudus sedang membawa saudara menuju kepada kemenangan yang telah disediakan Yesus bagi kalian semuanya. Oh, haleluya. Kenapa saudara Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya di hari Pentakosta itu? Ya memang, bukan hanya supaya kita bisa diberikan kuasa untuk menjadi saksi. Dan ini bukan berarti hanya bersaksi untuk memberitakan Injil yang efektif. Tetapi ini salah satu peran yang Roh Kudus ingin berikan kepada murid-murid Yesus adalah apa? Menjadi saksi yang baik sewaktu mereka mengalami penganiayaan. Dan ujung-ujungnya memang benar. Bukan hanya untuk menjadi saksi yang hebat untuk memberitakan Injil, tetapi menjadi saksi yang baik di mana sewaktu mereka mengalami penganiayaan, mengalami kesusahan, mereka tetap bisa sukacita, tetap damai sejahtera, tetap kuat, dan tetap saling mengasihi, dan tetap saling melayani. Dan itu yang terjadi, saudara, di gereja awal. Di era Romawi, mereka mengalami begitu banyak penganiayaan. Banyak, rasul-rasul, orang-orang Kristen yang akhirnya, saudara, dijatuhi hukuman mati. Hanya karena mereka menganut Kristen. Iman Kristen. Apa yang terjadi, saudara? Mereka mengalami begitu banyak tantangan. Tetapi justru di saat mereka mengalami banyak tantangan, mereka justru akhirnya menjadi saksi yang baik. Mereka tetap setia, mereka tetap melayani Tuhan, mereka tetap melayani masyarakat, apalagi mereka yang miskin, mereka melayani dengan baik. Dan oleh karena itu, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus, saudara, menarik hati masyarakat di luar untuk mulai perhatiin mereka. Dan akhirnya masyarakat luar, saudara, akhirnya mulai melihat. Mereka ingin tahu, rasa ingin tahu mereka mulai muncul. Kenapa orang-orang ini lebih ditekan, malahan lebih mengasihi, lebih sukacita? Apa sih kuasa yang ada di dalam kehidupan mereka sampai-sampai mereka bisa begitu? Jawabannya adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah saksi, akan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi di masa-masa kesusahan kita. Saya percaya CSC Surabaya, di saat kesusahan kita saat ini, Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan saudara akan berkuasa, akan bekerja. Dan sewaktu saudara tetap melayani, tetap mengasihi, masyarakat di luar, anak-anak muda di luar akan mulai melihat, akan mulai ada rasa ingin tahu. Kenapa sih orang-orang di sini selalu sukacita? Yang lain stres, di sini damai. Yang lain stres, di sini sejahtera. Yang lain stres, di sini selalu saling mengasihi, saling melayani. Malahan lebih giat lagi untuk melayani masyarakat. Wow, rasa ingin tahu mereka akhirnya akan mulai muncul dan lebih lagi menarik hati mereka untuk masuk ke dalam komunitas kalian. Dan itu adalah kuasa Roh Kudus yang bekerja supaya saudara bisa menjadi saksi Yesus yang efektif. Bukan hanya untuk memberitakan Injil, tetapi di masa-masa sulit, saudara menjadi terang yang membawa terang di antara kegelapan. CSC Surabaya, saya percaya hari ini Roh Kudus dan firman Tuhan telah memberkati kalian semuanya. Dan saya berharap di saat-saat kita hari ini, kalian akan lebih lagi thrive, lebih lagi melayani Tuhan, melayani masyarakat, dan menjadi gereja yang sangat berdampak
dan terus bertumbuh di saat-saat kesusahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua tunduk dalam doa. Kita berdoa. Syukur bahanta dia. Roh Kudus, saya berdoa untuk CC Surabaya. Walaupun mereka kecil, tetapi Tuhan, saya percaya, don't ever despise the days of small beginning. Dan mereka akan terus percaya karena dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan, Engkau akan membuka, Tuhan, sekolah-sekolah baru. Anak-anak muda yang baru akan datang. Karena disinilah ada kuasa Roh Kudus. Disinilah ada hubungan yang sejati. Disinilah ada kasih Yesus yang mereka terus-menerus demonstrate di dalam kehidupan mereka. Tuhan, saya berdoa, biar Roh Kudus bekerja di CC Surabaya pada saat ini. Di masa pandemik ini, Tuhan, mereka akan terus-menerus berkembang. Dan mereka tidak akan gentar, tidak akan merasa discouraged, tidak akan putus asa, tapi terus-menerus melayani sesama. Dan Tuhan, saya berdoa, apapun Tuhan, effort mereka yang berikan, biarlah menghasilkan yang paling maksimal. Saya berdoa untuk semuanya di sana, berkati mereka, dan kuatkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, semua yang percaya mengatakan, amin. God bless you, and CC Surabaya, we love you here. Pastor Kong and Son love you very much, and I always pray for you. Thank you, Priska, Erwin, Fenan, dan semua jemaat di CC Surabaya. God bless you. You call me out upon the water, the great unknown, where fear may fail, and there I find you in